Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidan Aji Pangestu Putra dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Pulau Warman. Di sini saya ingin memeragakan keterampilan mengajar saya. Nah, pada saat saya mengajar, kasus saya adalah diremehkan oleh siswa sehingga kelas tidak kondusif. Solusinya yaitu selalu memerhatikan siswa dari segi visual maupun verbal, selalu berkeliling saat mengajar, dan memberi penguatan pada siswa dan memberi teguran kepada peserta didik tertentu. Nah, evaluasi dari pengajaran saya yang pertama adalah saya terlalu banyak mengatakan kata pada saat saya mengajar. Dan solusinya adalah saya harus lebih menguasai materi, lebih banyak latihan berbicara, tidak terlalu terburu-buru. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan semua? Belum. Belum. Kenapa belum, Nabila? Kan masuk kelas. Kenapa belum? Oh, Pagian. pagi sarapan tadi nggak ada saya yang sarapan kan? Ada. Bagian Pak, kelas berapa? Jam 7 kita bangun jam 7. Bisa bangun lebih pagi lagi ya? Ya Pak. Bisa setengah 6, bisa jam 5, bisa. Oke. Untuk kali ini pelajaran kita ya. Untuk pelajaran sejarah kita ada di materi kolonial Belanda di Indonesia masa Dendels. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk materi kita yaitu kolonial Belanda di Indonesia, sudah ada yang belajar, sudah ada yang membaca buku. Tugas kemarin kan saya menugaskan kalian supaya mencari-cari dulu apa materi tentang Dendels-nya. Ada yang sudah membaca? Ada yang sudah membaca? Baca buku Dendels? Tentang Dendels belum? Nanti untuk materi selanjutnya dibaca ya. Nanti karena sehabis Dendels minggu depan kita akan masuk ke dalam materi Inggris yaitu Raffles. Oke, Pak. kolonial Belanda di Indonesia. Perebutan kekuasaan di Eropa membuat Belanda yang berada di bawah penjajahan Prancis karena perang koalisi pertama yaitu Flanders Campaign. Jadi Belanda itu pada saat itu pada tahun 1800-an yaitu sedang terkena serangan dari Prancis yang diketuai oleh Napoleon Bonaparte. Jadi Belanda itu kayak dijajah, Belanda menjajah Indonesia begitu. Jadi Indonesia ini kayak double menjajah begitu. Next. Pada saat Napoleon Bonaparte diangkat menjadi Kaisar Prancis pada 2 Desember 1804, ia mengangkat adiknya Louis Napoleon sebagai penguasa di Belanda pada tahun 1806 dan mendirikan kerajaan Belanda menggantikan Republik Batavia. Kemudian pada 1808 Louis mengirim marsekal Herman William Daendels ke Batavia. Nah, yang di sini apa sih yang kalian pikirkan kalau mendengar kata Daendels? Langsung di pikiran kalian itu langsung apa gitu? Pikiran apa ya sih? Kerja paksa. Ada lagi? Ayo Moro. Ayo. Apa Moro? Kalau kamu mendengar kata Daendels, langsung di pikiran itu apa? Langsung pertama kali tes gitu. Itu apa? Penindasan, bagus. Berarti dia ini deep banget orangnya. Terus siapa lagi? Ayo, apa yang satu kata nggak apa-apa. Kalian mendengar kata Daendels tuh kejam, Irfan. Jadi Yesi kerja paksa, Moro penindasan, dan Irfan kejam. Kalau disatukan jadi dia itu ada kerja paksa itu berarti penindasan yang kejam. Apakah kejam itu? Apakah semuanya itu salah Daendels? Penindasannya itu? Menurut kalian nih, Daendels itu jahat atau tidak sepenuhnya jahat atau malah baik? Ada yang bisa berpendapat?
menurut kalian nih, Dendels itu sebenarnya itu dia itu baik atau dia tidak sepenuhnya jahat atau dia memang jahat murni gitu. Menurut kalian kayak apa? Yuk kita berpendapat, kita berdiskusi, ayo. Ya, sepenuhnya jahat, Pak. Ya, alasannya? Karena walaupun di tengah kekejamannya itu, tapi selama masa pemerintahan itu Indonesia itu banyak membangun sesuatu gitu. Jadi tanggungannya itu menurut Lila, Dendels itu nggak sepenuhnya jahat karena dia itu bangun infrastruktur. Iya, Ada yang ingin yang menambahkan atau yang ingin mengcounter pendapatnya Lila? Atau yang tidak setuju dengan pendapatnya Lila? Atau yang ingin berpendapat juga? Kalau Lila ini bilangnya tidak sepenuhnya jahat. Ada yang mau bilang dia pure jahat, murni jahat, atau yang baik? Ayo, siapa? Joy mungkin? Kenapa lemas, Mas? Kenapa lemas? Konsentrasi. Kalau lemas, bilang ya nanti ke guys. Sakit jadi banget tanya aja. Oh, sakit. Sakit apa, Moro? Sakit apa? Nggak sakit kan? Kurangin aja. Cara yang berpendapat nih, dari yang berpendapat. Oke. Ini Pak. Siapa Irfan? Ayo, kalau ada yang berpendapat lagi, mungkin Bila aja yang gawat hadiah nih berarti kan. Karena saya jangan berpendapat. Oke. Makasih ya Pak. Nah, pada masa pemerintahannya, Dendels memperbarui administrasi yang tidak efisien dan korup yang diwariskan oleh VOC. Dendels memegang dua tugas, yaitu mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris dan memperbaiki tanah jajahan dari pengaruh korupsi. Ya, untuk ini adalah kebijakan-kebijakan atau pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh Dendels ya. Mungkin Moro bisa dibacakan Nomor 1 sampai 5. ya 1 sampai 5. Nomor 1, jalan raya dari Anyer sampai Deli Pangandaran berjarak 1.100 km dalam setahun. Nomor 2, mendirikan benteng-benteng pertahanan dan membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan ujung Kulon. 4, mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 5, memperkuat pasukan yang terdiri atas pribumi. Ya. Oke, terima kasih Moro. Untuk selanjutnya yang di bawahnya mungkin Herlin bisa dibacakan. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 9 kerisitianan. Yang kedua, para bupati dijadikan pegawai pemerintah. Yang ketiga, sistem penggajian bupati menggunakan uang. Keempat, perbaikan gaji pegawai dan memberantas korupsi. Yang kelima, pendirian badan-badan pengadilan. Yang keenam, membangun istana Waterloo atau istana Dendels. Dan yang terakhir, memperlakukan kodeks Napoleon. Oke, terima kasih Herlin. Tepuk tangan buat Moro dan Herlin. Ya, ini ya adalah salah satu contoh dari pembangunan Dendels. Nah, kalian lihat ini kan ini Anyer sampai Panarukan. Panarukan itu di Kabupaten Situbondo. Jauh memang. Ini kalau menurut kalian lihat nih, jauh nggak? Jauh Pak. Jauh nggak? Jauh. Dari peta ya mungkin berapa senti aja ini, berapa senti. Tapi kalau di betulannya, panjang. Bahkan tol saja sudah berapa tahun itu? Berapa tahun baru dibangun? Berapa puluh tahun dari itu. Ini aja sampai 1 tahun saja itu sudah nyambung. Karena ya kerjanya paksa, terus kondisinya juga berat gitu. Coba kalian bayangkan pekerja paksa pada saat itu sudah nggak digajinya itu sedikit mungkin, terus dengan keadaan yang payah begitu, keadaan capek, itu disuruh tetap kerja paksa. Kalian saja ospek saja sudah kepanasan gitu. Oh, online ya. Kalau yang
lihat panas-panasan itu kan kayak berat banget gitu. Itu bahkan apalagi membuat jalan sepanjang ini. Perhatikan baik-baik ya untuk materi selanjutnya. Pada saat Prancis, ini ada. Nah, pada Mei 1811, dia dicopot dari jabatannya karena menurut sebentar ya, ini agak susah. Laptop saya, maaf ya. Gak apa-apa Pak. Pada saat Prancis menyerang Belanda, Willem V dari Belanda berhasil lolos melarikan diri ke Inggris pada 1795. Jadi si Willem V ini adalah raja aslinya gitu, raja aslinya, bukan si Louis Napoleon. Louis Napoleon itu dia jadi raja karena si Napoleon bisa menguasai Belanda gitu dengan perang. Jadi si Willem V ini lari ke Inggris karena Belanda, Batavia pada saat itu dengan Inggris itu bersekutu. Maka sejak itu Inggris pun berusaha merebut Nusantara dari Prancis dengan jatuhnya pangkalan utama Prancis di Mauritius. Ada yang tahu Mauritius di mana? Ada yang tahu Mauritius itu di mana? Di Afrika ya. Tapi dia kepulauan, kayak pulau itu. Pada akhir 1810, posisi Inggris semakin kuat untuk merebut Indonesia. Pada Mei 1811, Dendels dicopot dari jabatannya karena menurut Napoleon, Dendels itu adalah pemimpin yang otoriter. Sini ada yang tahu kata otoriter itu apa maksudnya otoriter? Ada yang tahu? Erlin mungkin otoriter itu apa Erlin? Nabila, otoriter itu apa? Nabila? Kepemimpinan yang pusat dan sebagainya. Oke, jawabannya udah bagus ya. Mungkin ada jawaban yang mau menambahkan otoriter itu apa sih? Ya silakan Nabila atau Erlin. Pemimpin yang memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri dan menggunakan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Lila dan Herlin. Nah, ini masa terakhirnya itu jabatan Dendels akhirnya digantikan oleh Jan Willem Jensen. Pada pemerintahannya Inggris menyerbu Jawa melalui darat dan laut sehingga Jensen menyerah di Tuntang atau di Jawa Tengah dengan membuat perjanjian Tuntang yang isinya Pulau Jawa itu ya jatuh ke tangan Inggris lah intinya. Dengan perjanjian ini Nusantara itu jatuh ke tangan pemerintahan Inggris yang kita akan bahas minggu depan ya. Oke, untuk tugasnya kalian akan dibagi kelompok. Kelompoknya ada 4 atau 3 ya? 3 aja mungkin ya. Berhitung saja. Mungkin dari Lila berhitung 2, 3. 1, 2, 3, 1. 2. Oke, silakan duduk di kelompoknya. 2 sini 2. 3 2. Wis ini lagi. Nabila, Siapa gue nih? Emang. kalian berdiskusi ya. Kalau kalian nggak berdiskusi nanti saya hukum. Karena minggu lalu saya lihat nggak ada yang diskusi, ada yang enggak, ada yang belajar, ada yang mengerjakan sendiri. Jadi saya minggu ini harus kasih hukuman. Siapa? Siap gerak. Oke, saya jelaskan dulu ya.
cara tugasnya itu kayak apa. Jadi tugas, ayo perhatikan, coy. Jangan ribut ya, nanti saya hukum loh. Oke. Menurut Buddha, kita akan membuat tugasnya itu berbentuk example talking sample, yaitu metode pelajaran yang menggunakan gambar sebagai media untuk menyampaikan materi pelajaran. Strategi ini bertujuan mendorong siswa, yaitu kalian semua, untuk belajar berpikir kritis dengan memecahkan permasalahan yang termuat dalam gambar yang disajikan. Penggunaan media gambar dirancang agar siswa dapat menganalisis gambar tersebut untuk kemudian dideskripsikan secara singkat saja perihal isi dari sebuah gambar yang akan saya perlihatkan. Nah, caranya yaitu 1. Guru mempersiapkan gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. 2. Menempelkan atau memperlihatkan di papan atau ditayangkan. 3. Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk memerhatikan dan menganalisis gambar. Lalu 4. Diskusi. 5. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. Jadi satu orang perwakilan nanti maju ke depan ya. Habis itu 6. Kita diskusi, mulai menjelaskan materi sesuai dengan kompetisi yang ingin dicapai. Habis itu kesimpulan. Oke. Gambarnya yaitu adalah yang di sini siapa? Mungkin Herlin bisa Pak? Gak ada yang tahu? Irfan, silakan. Itu ada tulisannya Pak. Oh, kita buat. Bagus. Nanti Irfan ini adalah dia tuh teliti orangnya. Tepuk tangan dulu. Mantap ya. Nah, kalau ini kita sudah tahu ya, terbuat dan jadi tugas kalian adalah mencari perbedaan atau kebijakan-kebijakan apa sih yang dilakukan oleh Peter Bot ataupun Denders. Itu saja, kebijakannya saja. Kebijakannya mungkin atau dia menjabatnya dari tahun berapa ke tahun berapa gitu. Ya pokoknya tentang dia lah, tentang Peter Bot atau Herman Denders dalam konteks dia memerintah pada saat di Nusantara. Oke. Dua-duanya. Singkat saja, nggak usah panjang-panjang, yang penting jelas. Oke, diskusi. Ayo Herlin, bantuin temannya, jangan hanya melamun, jangan hanya melamun, jangan hanya apa ya? Bu nyanyi Bu. Siapa nyanyi tadi? Yang nyanyi tadi siapa? Jangan nyanyi ya. Suruh nyanyi di depan aja Pak. Oke, ayo diskusi. Ini loh, lihat nih diskusi bagus. Semuanya berdiskusi, mantap. Ngomongin bola itu Pak. Bukannya ada bola metik malam. Malam. Malam bagus. Kemarin saya Pak. Nah kan coy, malah bersantai. Kamu saya hukum ya. Nanti hukumannya saya kasih pada saat setelah pelajaran. Waduh, takut. Jangan begitu. Nggak ada sudah hukuman. Oke, waktunya saya kasih berapa ya? Sisa 5 menit lagi lah. Untuk berdiskusi 5 menit. Sudah? Belum ya? Belum Pak. Sini sudah? Belum Pak. Ini Pak. Bagus. Oh, Pak. 5 menit lagi. Lompat Kamu saja. dari otak kamu.
ke belakang. Kamu mau saya hukum juga dengan coy. Oke, kamu kena hukum juga Herlin. Loh, Pak, saya belum Saya tahu. sudah mengingatkan kamu berkali-kali ya. Suruh double, Pak. Iya. Sudah Herlin, diskusi. Diskusi, Kelompok Pak. ini sudah diskusi ya, bagus. Oke. Sudah diskusi Herlin, silahkan diskusi. Diskusi. Pak, nggak boleh fitnah loh, saya sudah. Saya lihat sendiri. Oke. Karena saya minggu lalu saya melihat banyak yang nggak diskusi, saya masih diamin. Kalau sekarang saya kasih hukuman. Oke. Bentar, Pak. Bapak tegaskan, Bapak. Jadi guru itu harus baik. Selesai? Sudah. Ya. Tunggu temannya ya. Ini kelompok ini sudah. Jadi baik, Pak. Lagi. Kalau di sini kelompok apa? Diskusi ya. Iya. Tapi kamu kena hukuman sudah. Oke. Berarti main-main aja. Ya tambah saya tunggu hukumannya tambah berat. Oh, Saya kasih esai 1 halaman nanti tambah lagi 2. Oke, 1 menit lagi yuk. 1 menit lagi. Sudah? Singkat-singkat aja, nggak usah terlalu panjang. Singkat-singkat aja, yang penting jelas. Poin-poinnya tuh jelas. Oke. Sudah? Kelompok ini belum ya? Sudah, Pak, sudah. Sudah, Pak. Sudah? Apa sudah semua? Sudah semua, Oke. Pak. Dari kelompok 1 dulu, silakan maju. Perhatikan ya, temannya presentasi. Identifikasi kami dari Peter Bot dulu ya, Pak. Ya. Beliau adalah Gubernur Jenderal VOC yang pertama. Lalu beliau ini memiliki kebijakan yang terpusat untuk memonopoli perdagangan di Hindia Timur. Lalu lalu beliau ini juga pernah mengusir Spanyol dari Tidore dan Portugis dari Maluku. Oke, terima kasih. Yang Dendels nggak usah. Wah, Dendels silakan lagi. Oh. Terima kasih. Lalu ada Dendels, dia Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Jadi ini VOC, ini Hindia Belanda ke-36, memerintah selama 3 tahun. Kebijakannya adalah menaikkan pajak yang tinggi dan juga mencetuskan sistem kerja paksa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Siapa yang maju kelompok 2? Oh, Pak, silakan. Ini kami dari kelompok 2. Di sini ada 2 tokoh. Yang pertama adalah Peter Bots dan Herman William Dendels. Yang pertama kebijakan dari Peter Bots. Beliau menjabat dari tahun 1609 sampai 1614. Kebijakan selama beliau menjabat yaitu yang pertama membangun fondasi VOC di Hindia Belanda. Yang kedua itu memperkuat monopoli perdagangan. Yang ketiga itu menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lokal, dan beliau juga membangun benteng. Sedangkan William Dendels ini menjabat dari tahun 1808 sampai 1811. Adapun kebijakan yang dibangun oleh beliau adalah membangun jalan raya, pos jalan yang namanya Jalan Dendels. Yang kedua, menerapkan sistem world ball. Yang ketiga, memperkuat pertahanan pada saat itu. Dan yang ketiga, membatasi perdagangan pada saat itu. Mungkin itu saja dari kelompok 2, Pak. Ya. Yang pertama itu ya Peter Roth,
yang dimana membangun pusat kota Batavia, dimana memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jakarta, Jayakarta. 2. Memperluas wilayah Kabupaten VOC, dimana menaklukkan kerajaan-kerajaan lokal, mengusir Portugis dari Maluku. Yang kedua, Denles, yaitu membangun benteng pertahanan, meningkatkan jumlah tentara, menerapkan sistem tanam paksa, membangun jalan raya pos, pembatasan kekuasaan kepada pribumi, pemindahan ibu kota dari Batavia ke Bogor. Ya, terima kasih. Irfan, tadi coy menjelaskan apa? Coba kamu terus terangkan. Simpulanmu apa? Gak ada. Ya udah, berarti kamu nggak memperhatikan ya? Iya, Pak. Kena hukuman nanti ya. Oke, itu saja mungkin diskusi dari kita ini diskusi. Saya ingin bertanya sebelum saya kasih tugas. Saya mau tanya, Ya, Pak. silakan. Jadi menurut Bapak Dendels Jakarta terbaik atau tidak? Pendapat saya nih, bukan dari buku atau dari pendapat saya. Iya. Pendapat saya itu kalau saya Dendels itu kan yang namanya penjajah, pasti dia itu kan mengeruk sumber daya alam kita, bahkan sumber daya manusia pun kita diperas sama dia. Jadi dia itu ya kalau pure jahat, dia itu hanyalah seorang, dia itu tentara dia ini di Eropa. Dia itu pada saat itu berperang melawan kerajaan Batavia yang William V itulah kabur. Dia itu melawan raja itu. Jadi dia itu hanyalah seorang tentara yang mengikuti perintah dari bosnya, itu di Prancis sana, Napoleon Bonaparte. Berarti tidak sepenuhnya jahat ya, Pak? Ya kalau itu sebelumnya jahat, kalau menurut saya ya bahkan ada sumber yang mengatakan bahwa dia itu sudah membayar gaji untuk pekerja-pekerja pribumi kalau Indonesia itu, tapi dikorupsi sama pejabat lokal. Iya. Bagaimana kalian melihat jahat atau baik itu kan berdasarkan sudut pandang masing-masing kan? Kalau sudut pandang saya ya ada baiknya, ada jahatnya. Karena setiap orang kan begitu, ada positif, ada negatif. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada, Pak. Kalau gitu saya kasih tugas dulu ya. Tugasnya ya gampang saja. Tugasnya seperti minggu lalu, yaitu kalian membaca buku-buku tentang, kalau materi kita tadi apa? Tadi materi minggu depan apa? Setelah Dendels? Inggris. Bagus. Kalau saya belum nanya tapi dia udah jawab duluan. Bagus. Berarti dia ini sudah ada membaca lah pokoknya dia Renus. Oke. Oke, baca buku saja, kita refresh, nanti saya tanya nanti pada saat pertemuan berikutnya. Oke, di sini sebelum saya tutup, ada yang ingin merangkum apa yang kita pelajari hari ini? Mungkin Herlin dan Emma bisa merangkum tadi cerita apa tadi? Cerita apa tadi? Mengenai Nah, tadi cerita berdua tadi kenapa? cerita materi. Oh iya. Materi ke depannya. Oh materi sekarang coba langsung Herlin. Nggak usah ketawa ya Lila. Iya, Pak. Biarkan dia fokus. Bahwa ternyata Peter Pan itu adalah raja pertama VOC. Ya, lagi. Itu saja. Emang mungkin? Ada. Paling kenal terus, Pak. Oke. Enggak. Hukumannya ya sekarang sebelum saya kasih hukuman dulu. Tadi yang berikut tuh Herlin, Coy sama Irfan. Irfan tadi karena nggak memperhatikan Coy diskusi atau presentasi, Coy tadi nggak berdiskusi dan Herlin tadi ngomong terus. Saya sudah oke. Hukumannya adalah kalian membuat esai minimal 1 halaman tentang apa ya? Tentang kerajaan Mataram Islam saja. Satu halaman esai. Oke? Tulis tangan. Kapan dikumpul, Pak? Kumpul 3 hari ke depan. Ya? Ya, kertas folio. Folio berbaris 1 lembar minimal. Berapa kali? Terima kasih ya. Itu saja
Dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata atau saya mungkin terlalu galak. Mohon maaf yang sebenarnya. Saja dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga sehat